If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my. Perjalanan tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023 telah berakhir usai tumbang 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Meski kecewa, kita patut bangga karena timnas Indonesia menunjukkan permainan yang sangat baik. Selain itu, kita juga harus bangga terhadap apa yang telah diraih oleh timnas Indonesia di ajang 4 tahunan ini. Sebab timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 yang memulai perjalanannya di ajang ini dengan babak playoff. Adakah yang masih ingat dengan perjalanan timnas Indonesia di ajang 4 tahunan ini? Dan berikut adalah perjalanan timnas Indonesia dari mulai babak playoff hingga sampai sekarang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selengkapnya di Bolain Sport. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Timnas Indonesia memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan menjalani playoff. Hal ini terpaksa dilakukan timnas Indonesia lantaran hanya bisa finish di posisi kelima grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Di babak playoff, timnas Indonesia harus menghadapi Taiwan. Pertandingan berlangsung dalam 2 putaran yang dihelat di Stadion Buriram, Thailand pada tanggal 7 dan 11 Oktober 2021. Untungnya, fase tersebut berhasil dilewati dengan mulus. Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 2 pertandingan hingga unggul agregat 1-5. Pada leg pertama, timnas Indonesia menang 2-1 lewat gol Ramai Rumakik dan Evan Dimas. Di leg kedua, skuad Garuda menang 0-3 melalui Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Di babak kualifikasi, timnas Indonesia mendapat lawan berat. Skuad Garuda harus menghadapi Kuwait, Yordania, dan Nepal yang sama-sama menghuni grup A. Lawan pertama timnas Indonesia adalah Kuwait yang berstatus tuan rumah. Beruntung, skuad Garuda keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 di Jabir Al Ahmad International Stadium. Indonesia tertinggal terlebih dahulu dari Kuwait. Gol Kuwait lahir lewat tundukan Youssef Nasser pada menit 40. Kemudian dibalas lewat penalti Mark Klok pada menit ke-44. Dan kedudukan berbalik 2-1 berkat gol Rahmat Irianto pada menit ke-47. Di laga kedua, timnas Indonesia harus menelan pil pahit. Indonesia harus menyerah dari Yordania dengan skor 1-0. Alhasil, peluang untuk lolos sangat ditentukan pada laga terakhir kontra Nepal. Untungnya, di laga pamungkas, timnas Indonesia berpesta ke gawang Nepal. Tak tanggung-tanggung, skuad Garuda menang dengan skor telak 7-0. Masing-masing gol timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ke-6, Witan Sulaiman pada menit ke-43, Farudin Arianto pada menit ke-54, Sadir Ramdhani pada menit ke-55, Elkan Bagot pada menit ke-80, Witan Sulaiman pada menit ke-81, dan serta Marcelino Ferdinand pada menit ke-90. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia finish di posisi kedua klasemen akhir grup A. Skuad Garuda akhirnya menjadi salah satu dari 5 tim yang lolos melalui jalur tersebut dan untuk pertama kalinya sejak 2004 silam. Dalam klasemen runner-up terbaik, timnas Indonesia bahkan menempati posisi kedua setelah Kirgistan. Anak asuh Shin Taeyong hanya kalah 1 poin dari tim Asia Tengah tersebut.
Mencetak 9 gol dan hanya 2 kali kebobolan di grup A, Timnas Indonesia surplus 7 gol. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari Malaysia, Thailand, dan Hong Kong yang berada di bawahnya. Di putaran final, Indonesia kemudian tergabung di grup D. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Indonesia datang ke Piala Asia 2023 dengan membawa sejumlah pemain keturunan. Selain Elkan Bagot dan Jordi Amat, 4 amunisi tambahan datang yakni Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Target tinggi kemudian dicanangkan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu mematok lolos ke 16 besar. Di fase grup, Timnas Indonesia mengawali persaingan di grup D Piala Asia 2023 dengan melawan Irak. Bermain di Ahmad bin Ali Stadium, 15 Januari 2024, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan disikat Irak 1-3. Gol Irak dicetak Muhammad Ali, Osama Rashid, dan Aiman Hussein. Sementara Indonesia cuma membalas lewat gol Marcelino Ferdinand. Laga kedua Indonesia kemudian berhadapan dengan Vietnam pada 19 Januari 2024. Rival dari Asia Tenggara itu bisa dikalahkan dengan skor 1-0. Penalti Asnawi Mangku Alam memastikan Indonesia merebut 3 poin dan angka krusial yang turut memastikan Indonesia lolos ke 16 besar. Di laga terakhir, Indonesia kemudian harus kalah dari sang raksasa Jepang pada 24 Januari 2024. Indonesia kembali kalah 1-3 dan posisinya sempat terancam. Beruntung, Indonesia tetap lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Indonesia finish keempat di klasemen tim peringkat 3 terbaik bersama Yordania, Palestina, dan Suriah. Kepastian Indonesia ke-16 besar ditentukan lewat hasil imbang Kirgistan versus Oman 1-1. Keduanya berimbang sehingga Oman tak bisa menyalip posisi Indonesia di klasemen tim peringkat 3 terbaik dengan harus puas finish kelima. Lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menjadi sejarah baru buat Timnas Indonesia. Sebab Indonesia cuma bisa mentok di fase grup pada 4 edisi sebelumnya di 1996, 2000, 2004, dan 2007. Di babak 16 besar, Indonesia kembali berhadapan dengan raksasa Australia yang pernah juara pada edisi 2015. Dilawan di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Minggu 28 Januari 2024. Di laga tersebut, Indonesia kalah telak dari Australia. Gawang Hernando Ari Sutaryadi dibobol 4 kali, masing-masing dari bunuh diri Elkan Bagot, kemudian dijebol Martin Boyle, Craig Goodwin, dan Harry Soutar. Kekalahan itu membuat Indonesia menyudahi kiprahnya di Piala Asia 2023. Indonesia terhenti di babak 16 besar yang sedianya sudah menjadi sejarah baru bagi tim Merah Putih. Sepanjang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia membuat 3 gol dan 10 kali kebobolan. Catatan pertahanan Indonesia menjadi yang terburuk sebab tak pernah Indonesia kebobolan sebanyak itu di 4 edisi sebelumnya. Dan itulah ulasan tentang perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dari mulai babak playoff hingga masuk ke babak 16 besar. Jika kalian suka konten ini, bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you!